Saat itu yang ada wakil talqin. Tapi kan banyak dugaan ke depannya. Boleh jadi wakil talqin yang itu kemudian harinya menjadi mursyid juga. Nah, kalau Kiai Rusfi menyimpulkan semuanya otomatis jadi mursyid. Kalau saya tidak menyimpulkan begitu. Boleh jadi menjadi mursyid, boleh jadi tidak menjadi mursyid. Tetap menjadi wakil talqin. Tetapi bukan berarti bukan waliullah. Itu. Bukan waliullah. Lalu di murid-muridnya, nah ini boleh jadi muncul wali mursyid. Apa itu mungkin? Mungkin saja, Pak. Karena dalam sejarah yang lain juga ada terjadi putus. Jadi seorang wali mursyid menerima sanadnya bukan dari mursyid. Bahkan bukan dari wakil talqin. Tetapi misal saya menerima dari Pak Haji nih. Pak Haji menerima dari situ. Beliau sudah mengamanatkan. Nih untuk saya misalkan ke si Acep. Anu ayeuna keur dikandung, sedang dalam kandungan. Dia nanti akan mengamalkan. Ini nanti kasihin pada dia. Kamu gak akan sampai sempurna, tapi amalkan saja. Jadi beliau bukan wakil talqin, hanya pengamal, tapi dapat amanat. Nah dalam ahli sejarah disebutnya ini pemegang sanad. Ada yang seperti itu, Pak. Jadi unik lah dalam thariqah, Pak. Kita nggak bisa menjad dalam satu keputusan hukum atau menduga-duga seenaknya. Ada kan dugaan Syekh Abdul Karim wafat, tidak menunjuk pengganti, yang ada wakil talqin, tetapi wakil talqin yang ada otomatis jadi mursyid karena beliau mengangkat wakil talqin. Jadi nawe ayeuna teh misalkan Adian ngangkat wakil talqin, nah begitu. Itu dari nalar seperti itu, Pak. Ijtihadnya ya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa. Karena boleh jadi beliau memang tidak jadi wali mursyid, menjadi wali iya. Tetapi menjadi wali mursyid belum tentu. Begitu. Wali mursyid itu susah, Pak. Di Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat, wali mursyid hanya satu kali disebut. Mudah-mudahan saya gak salah. Di Al-Kahfi itu yang 17. Al-Quran itu memiliki isyarat yang faktual terhadap dunia. Ketika menyebut bumi dan langit, saya lupa lagi, entah 80, entah berapa. Bumi itu disebut di Al-Quran 80 kali kalau gak salah. Ternyata langit juga sama 80 kali, Pak. Surga neraka sama hitungannya itu, sama. Tetapi ketika menyebut bumi, darat dan lautan berbeda. Darat dan lautan itu jumlah ayatnya 60. Di angka 60. Ternyata menyebut kata lautan hanya 72, sekian persen dari kata darat. Kata darat hanya 27, sekian persen. Berarti banyak mana, Pak? Banyak laut. Faktanya? Nah, lautan memang 72, sekian persen daripada daratan. Ini Al-Quran, Pak. Isyarah penyebutan kata-katanya saja udah menunjukkan realita yang ada. Karena memang Al-Quran ini adalah desain grafis dari Allah untuk bumi. Untuk di alam nasut. Kalau desain ini udah selesai, kiamat, Pak. Erek naon deui cek Allah teh geus beres kabeh rencana oge gitu. Ya. Kira-kira sekarang udah selesai belum nih? Masih ada yang belum terrealisasi di Al-Quran, belum terbukti. Berarti masih jauh kiamatnya. Nah, itu tadi darat 27%, sekian, lautan 72%, sekian. Di Qur'annya begitu, faknya begitu. Di Al-Quran tentang wali mursyid, mudah-mudahan sekali lagi saya tidak salah, hanya satu kali. Ini berarti wali mursyid lebih sulit, Pak. Sehingga Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi menganalogikan wali mursyid itu sebagai belerang merah. Saking susahnya. Saking susahnya. Yang gampang itu belerang kuning. Belerang kuning. Ini saya ulang-ulang, Pak, untuk meneguhkan. Mursyid mah gampang pisan piraku atunya itu. Lamunnya gampang mah. Rasul menjelaskan hadisnya mau nyebut 100 tahun hiji.
Al-Quran oke pasti banyak gitu. Terus Imam Ghazali dan Ibnu Arabi tidak akan menganalogikan sebagai kibritul ahmar. Syekh Hadratus Syekh siapa dia nu? Hasyim Al-Asy'ari mengatakan kalau ada seorang wali atau wali mursyid kemudian dia dengan mudahnya mengaku-ngaku dan menunjukkan karomahnya, sekali-kali jangan pernah kamu percayai, itu adalah kebohongan yang besar. Nah gitu Pak. Ini yang dihubungan dengan kalimat ini adalah hubungan dari masalah pentalkinan terhadap Said Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Jadi semua torikoh bersambung ke sana kecuali torikoh ruhaniyah yang dari Nabi Khidir. Nah, atau Uwaisiyah. Ada yang ke sana kan? Nah, kecuali yang ke sana. Yang sanadnya sampai ke Nabi semuanya melalui Said Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Pak Ustadz Arma, ada terjawab gak dari pertanyaan itu? Ada. Cuman yang itu yang belum terjawab itu suluknya gimana dengan torikoh yang lain yang mengatasnamakan TKN? Suluknya pasti beda apa sama? Kalau ada perbedaan atau persamaan? Karena asalnya sama, asalnya satu pasti yang sama. Karena keseninya berbeda-beda guru, pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Contoh, di dalam khotaman TKN yang lain, kalau tidak salah, tidak ada Ni'ma Maula wa Ni'ma Nasir. Ke sana, nggak ada, tidak ada Ni'ma Maula wa Ni'ma Nasir. Nah, lalu kita juga pernah lihat catatan dari Syekh Abdul Karim Banten, zikir, ya. Nah, dikirnya nggak pada sholat juga. Terus TKN di Pemijahan ada Satron dulu. Sami sih TKN, kan Abi mati Banten. Berarti berjamaah jadinya. Ternyata wiridna tasbih biasa. Nu 33. Kang ai zikirna sekiraha malam Jumat. Seminggu sekali, aya kadang sehari sekali kliwon sekian ribu atau tadi sekali kan dikirna itu. Jadi macam gitu. Jadi jelas kalau masalah suluk ulah-ulah anu rada tebihnya. Sim kuringkeun ningali bukan saya curiga deui antawis abah sepuh sareng pangasa abah anu oge tos benten. Karena itu cara mah kumaha zaman, Pak. Ningali napas zaman. Akan berbeda pasti. Berbeda. Satu dilihat dari kemampuan orang-orangnya, dua kondisi zamannya gitu. Tiga kondisi yang mendesak. Begitu. Nabi juga kan berbeda karena berbeda orangnya. Hizbus Saban ke sini 100. Datang satu orang kamu yasin aja 3 kali. Salat sunat 2 rakaat. Itu karena mungkin dia melihat kemampuannya seperti itu. Oh yang ini 100 rakaat gak mampu. Gimana 10 rakaat? Pek 10 rakaat oke. Ngan kulhuna 100 tiap rakaat. Itu Ibnu Abbas yang ini menjelaskan di kitab Jawahirul Qaum. 2 rakaat, pek 2 rakaat ge 500 kulhuna. Sia heuras tuh urai gitu mah. Jadi suluk boleh jadi berbeda kalau suluknya. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, kembali kepada yang tadi terkait dengan tabaruk. Bagaimana kalau misalkan satu waktu kita tiba-tiba bertemu dengan mursyid yang lain menghindar? Oh gak boleh. Bertemu ulama mah tabaruk saja. Tabaruk. Cium tangan, nyukur doa biasa. Ya karena memang harus dihormat para ulama. Harus bertabaruk. Tabaruk mah pada siapapun begitu. Siapapun. Untuk talqin, nah kalau untuk talqin itu harus sesuai petunjuk guru. Kalau nggak ada perintah mah nggak usah. Beliau para ahli thariqah itu sangat memahami. Apalagi kalau beliaunya benar wali mursyid. Mau talqin, oh Anda sudah. Begitu. Kayak Gus Dur. Ketika ke Suralaya bilang mau minta talqin. Kata Abah, lo bukannya sudah sama Tuhan Syekh Abdul Qadir katanya. Begitu. Nah kan
Kalau wali mursyid pasti tahu gitu. Tapi kalau maksa, enggak saya sebagai ragu ya orang teh. Takin sok dia memegari takin. Sudah, enggak apa-apa. Enggak saya tambah marketing. Begitu. Ikhwani rahimakumullah. Kenapa ini harus diperkuat tentang zikir khofinya? Karena memang satu dia tidak terikat ruang dan waktu. Alasan yang paling kuatnya oleh pengarsa disampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum bal yanzuru ila batinikum. Di hadis yang lain, bal yanzuru ila qulubikum. Jadi yang Allah lihat itu qalbu, bukan bentuk tubuh kita, bukan pekerjaan kita. Jadi qalbu, sejauh mana qalbunya dalam mengamalkan itu. Makanya orang yang sholat diancam neraka di surat Al-Maun. Allazina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lupa, qalbunya tidak ingat kepada Allah. Nah, tapi ini pun bukan berarti untuk maknanya dipelintirkan menjadi menyepelekan dohir, bukan. Ini dalam rangka menjelaskan zikir hobi harus diperbanyak, karena yang Allah lihat itu. Lalu kenapa amal dohir jangan disepelekan? Karena kita masih hidup di dunia, Pak. Dohir itu untuk dunia, ya. Dohir itu yang akan menghukuminya manusia. Kalau kita sudah tidak perlu pada manusia, ya sudah, cuek saja, gak usah diperhatikan dohirnya. Syariatnya gak usah diperhatikan. Selama masih ada di dunia, syariat itu tetap berlaku. Karena masih ada raga. Kalau kita sudah lepas dari raga, sudah tidak berlaku itu syariat. Tidak apa-apa Bapak tidak sholat. Tidak apa-apa tidak puasa. Asal ruh Bapak lepas dulu dari jasad itu, gitulah kira-kira. Ya, nggak santai ya, bener gitu. Nah, maka karena kehidupannya seperti itu, dasarnya juga dua. La ilaha illallah, langsung dengan Allah. Bahasa mahasiswa mah communication vertical, communication oriented. Komunikasi langsung ke Allah, ruh ya hubungan batin. Muhammadur Rasulullah, horizontal communication oriented, komunikasi horizontal, komunikasi manusia, ibadah sosial. Itu ibadah ritual, la ilaha illallah, ya ibadah sosial Muhammadur Rasulullah. Hartosna tauhid kita tetap dua, Pak. Tauhid ilahiyah, uluhiyah, tauhid Rasuliyah, tauhid ketuhanan dan kerasulan itu. Tetap la ilaha illallah kepada Allah, ya Muhammad Rasulullah hubungannya manusia. Kemuhammadan teh kemanusiaan tetap hari jaga. Da buktina ning Kanjeng Nabi nepi ka akhir tetap memperhatikan syariat. Kalau harus berhenti sholat, maka yang pertama seperti itu adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah itu berarti komo urang gitu. Nah, namun demikian, ini hanya untuk kepentingan ragawi di dunia. Ukhrawi, qalbi ukhrawi, dan hari selanjutnya setelah akhirat. Akhirat itu hari akhir, setelah hari akhir kan masih ada hari-hari yang lainnya, Pak. Nah, itu bagian batin. Maka untuk menutupi supaya yang dilihat oleh Allah ini bagus, bening, indah, isi dengan zikrul khafi. Dengan zikrul khafi. Dimanapun, kapanpun dan sedang apapun. Supaya zikir hobinya terus hidup, perbanyak zikir jaharnya. Supaya benar-benar terasa zikir jaharnya, maka tidak hanya diamalkan tapi sambil dirasakan. La ilaha illallah. Kabur pikiran, bayangan masuk ya kesana kemari, ganti segera dengan robito, dengan wajah guru. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinu taqwa qulubul arifin. Setiap segala sesuatu itu ada nilai logamnya, Pak. Di sini ada nilai logam, ada elektrik, ada daya listriknya semuanya. Nah, ma'din ya logamnya para orang-orang takwa, logamnya ketakwaan itu adalah qulubul arifin, qalbunya ahli ma'rifat. Jadi kalau kita ingin juga mendapatkan logam takwa, dekati
Qulubul arifin, kolbu ahli ma'rifat. Cara mendekatinya dengan sering bersilaturahmi. Kalau tidak ada, sering robitoh. Maka mari kita hidupkan robitohnya kapanpun, dimanapun, Pak. Bukan hanya ketika ibadah, atau bukan hanya ketika kapentes, geus aya papait karek robitoh. Bukan, Pak. Tapi biasakan robitoh. Mau makan, robitoh. Mau tidur, robitoh. Mau bekerja, robitoh. Mau apapun, robitoh. Itu semuanya ditutup oleh robitoh supaya nantinya terbiasa robitoh itu. Jadi saceduh metu saucap nyata robitoh. Trek. Duh, abah turungan trek. Selesai. Itu. Kadang nggak perlu memejamkan mata. Terus aja dilatih robitoh itu supaya benar-benar kita mendapatkan logam mulianya dari kolbunya. Kalau sudah mendapatkan logam itu, maka otomatis dzikir hobi ini akan mudah. Akan mudah. Di kapanpun, dimanapun. Mau tidur, robitoh terus dilatih. Ya. Dan ini sebetulnya robitoh itu secara alami sudah ada, Pak. Sufi itu mengarahkan sesuatu yang bersifat alami. Mana yang secara alami ada? Ketika anak-anak atau orang dewasa ada masalah, lalu dia menjerit, siapa yang disebut? Orang tua kan? Mama, bapak, tah eta ngajerit maratan langit, ngocek maratan jagat pan nya. Ngortiat maratan jagat eta mah da ka bapak. Teuing aya langitan henteu nama gitu. Eta teh kan jeritan gitu teh sudah alamiah dari dulu sampai sekarang masih ada itu teh gitu. Bahkan kalau kakek ya sepuh kita bertanya kalau anak cucunya mau berangkat kemana gitu dan dia memiliki sebuah kelebihan sebagai orang yang berilmu, bisa anak naon mah geroan we abah. Gitu banyak. Sok aya teh eta teh robito. Dan ternyata kan terbukti benar ketika menyebut nama kakek buyut dan dia orang berilmu, benar masalah itu selesai. Begitu juga anak, ada kalanya yang memanggil seorang ibu dan ibunya adalah orang ahli ibadah, selamat. Kenapa ya kita tidak berpikir bahwa itu ada kodrat alamiah yang memang harus ditingkatkan secara serius. Kalau itu belum tentu mendapatkan wusul pada Allah. Ya, hanya jeritan-jeritan biasa. Mama, bapak, nggak saya udah naon gitu teh. Itu tidak diprotes. Kenapa ini yang menjerit kepada guru diprotes? Ada ilmunya lagi. Kapan liur tah urang teh. Nah, bagi kita sendiri, oh ternyata benar nih budak teh sok ngajerit. Berarti setelah alami Pak itu teh. Kalau itu sesuatu yang alami berarti dari Allah. Itu saja. Karena semua itu dari Allah. Nah, kita tidak hanya alami, diarahkan. Jelas dalilnya, jelas gurunya. Ngajeritna kudu lain ngocek maratan jagat tungkul, kudu jeung ngajerit maratan langit. Anu tadi mah ngocek maratan jagat. Ngocek maratan jagat Muhammadur Rasulullah, ngajerit maratan langit la ilaha illallah. Itu tah. Ieu mah kudu papanggih jeung ieu mantan Bupati Purwakarta. Kapan resep sunahnya mah gitu. Jadi untuk kembali ke itu, untuk kembali ke istilah istilah alam seda niskala, alam dewa niskala, tapi kembalilah ke alam malakut. Istilahnya dikembalikan karena istilah Islam gitu. Nah, jadi ngocek maratan jagat teh ngajerit ngageruan indung bapak gitu. Ngocek maratan jagat. Tak ngajerit maratan langit mah ngajerit ka guru. Nyerapat karena urat saraf terus ngambah menembus ka ngapak mega menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Eta robitoh, Pak. Dalilan tadi kan ngajerit maratan langit la ilaha, nah, langsung hubungan sareng Allah. Ngocek maratan jagat Muhammadur Rasulullah. Nah, ini dengan robitoh itu kita akan mendapatkan ma'din teh logam, ma'dinut taqwa, yaitu logam takwa. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah."
Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Dahulu menggunakan fi'il madi, artinya sudah berlalu. Ini menunjukkan mana li tahqiq, artinya pasti masuk surga. Artinya waktu itu juga sudah masuk surga, Pak. Hanya surganya surga majazi. Mana buktinya? Merasa tenang jiwa, merasa aman tentram pada hutang luwak ya, pada masalah namru, tapi santai we, tenang. Jadi tenang santai itu bukan santai menyepelekan, bukan, tapi memang tenang jiwa itu. Tenang, padahal masalahnya banyak, tapi tenang. Karena tenang, akhirnya solusi berdatangan. Itu dahwalajana di surga, yaitu ketenangan jiwa, ngeunah nyawa betah jasad, itu ketenangan. Dahwalajana di itu ya surga nanti. Terserah surganya mau yang mana. Kalau hanya mengamalkan ilmu syariat ya surga Adnan, surga di alam nasut ini, Pak. Adnan itu surga di alam dunia, di alam nasut ini, bukan di alam sana. Nah, lulus di alam thariqahnya, dia masuk surga Jannatul Naim di alam malakut. Nanti naik lagi ke alam Firdaus, ke Jannatul Mawa, tingkat-tingkatan. Itu disebutnya alam darajat, Pak. Alam derajat itu alam antar surga, alam surga. Kalau para wali-wali Allah sudah tidak mengharapkan lagi derajat, dia mengharapkan kurbah. Ikhwani rahimakumullah. Sabda Rasul yang lain, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan olehmu orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Ini beberapa pihak memanai orang yang mati baru ditalkin. Tidak salah, Pak, itu talkin sunnah namanya. Ada hadis dari Abu Umamah, talkin di atas kubur atau talkin ketika sakarat. Talkin di atas kubur itu talkin dari hadis Abu Umamah, terdapat dalam kitab-kitab fikih. Salah satunya I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in. Tidak salah. Nah, kalau kita memanai ini, mautakum itu masdar bermakna fi'il mudhari. Artinya talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan zikir la ilaha illallah. Siapa yang harus ditalkinkan, Pak? Orang yang akan meninggal. Silahkan data siapa yang tidak akan meninggal, itu yang gak usah ditalkin. Nah, kemudian hadis terakhir, la ilaha illallah. Kata Nabi, an qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bi muqtadaha, qala Allah Ta'ala kadzabta ya 'abdi lima taqulu ma la taf'al. Kata Nabi, jika seseorang zikir la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkan makna tauhidnya, ya, maka Allah akan berkata kepadanya, wahai hamba, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Apa makna tauhidnya? Yang paling utama adalah menerima ketentuan Tuhan. Itu makna tauhid yang sering kita lalaikan. Menerima ketentuan Tuhan, menerima takdir hidup. Tepayu wae barang teh kersanding Allah na kieu. Geus kitu. Budak cilaka, budak gering wae kersanding Allah gitu. Geus kitu. Hate, Pak. Yang harus begitu itu hati. Nah, bukannya kudu ikhtiaran ajengan, nya ikhtiar meraga dengan akal itu. Artinya ikhtiar dengan hati penuh ketenangan. Nah, ini orang-orang bertauhid. Nu tadi teh moal kagetan, moal anehan. Anu bertauhid mah. Si anu kieu. Akeun bae. Si eta mah cepet maju oge, da PNS, da pengusaha, loba duitna, da memang ngahaja neangan duit kitu. Budak cilaka cenah. Ka rumah sakit pingsan kunaon kata barak motor atunya pantes da beusi motor mah. Awas kitu lah. Padahal keur ngahibur hate eta teh. Ngahibur hati kumaha supaya henteu marah pada orang yang nabrak. Gitu. Dan masing dicarikan oge moal mata ngarubah budak. Kalah capek. Coba Pak dirasionalisasi. Saudara kita, teman kita siapapun misalkan di depan ketabrak. Dicarikan udah beratnya, ulah-ulah anu dihajanya, dan rata-rata mau dihajan gitu mah, itu dihajar kabeh oge,
Dah kalah capek, dah mata ngarobah. Tapi kalau dihadapi dengan ketenangan, mungkin saja tadinya dia yang tidak akan bertanggung jawab karena merasa malu, jadi bertanggung jawab. Itu. Nah, kata-kata pantas karena itu adalah motor besi. Itu hanya untuk mensiasati kolbu supaya tidak marah. Tapi dah seringkali ketika melihat di hadapan mah semua juga emosi. Duh, astagfirullah, langsung ngambek. Nah disitulah justru ujian kita itu di 5 menit pertama, Ki. 5 menit pertama lulus kesananya. Jadi kalau 5 menit pertama kita mampu menahan emosi, lulus. Tahan napas, Pak. Maning ulah ngomong cicing lain bahaya ya emosi kawas kiri. Kuatannya kudikir hopina. Nah, jika ternyata tidak mengamalkan tauhidnya, maka kata Nabi, Tuhan bertanya, kunaon maneh teh? Itu ngamalkeun perkara anu enak, ngucapkeun perkara anu teu diamalkeun. Kapan maneh teh sok dikir? Bukannya kalian itu suka dikir, kamu tuh suka dikir siang dan malam. Tapi kenapa ketika kamu diberi baru ujian sepersekian persen saja sudah begitu mengeluh, sudah begitu ripuh. Baru saja diuji segitu sudah begitu amarah, membabi buta. Tuhan bertanya. Maka ambillah kata-kata ini untuk cambuk kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang membuat kita kesal, ingatlah, kunaon maneh? Gitu cekalo teh. Kunaon maneh? Ngomongkeun tadi amalkeun. Kan ente tes tukang dikir, kamu suka dikir, kenapa? Tidak diamalkan maknanya. Itu kata Nabi. Maka untuk itu kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu ilmunya bagaimana caranya? Sementara mengamalkan sudah tapi tidak tahu caranya. Mengamalkannya bagaimana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir kalau memang tidak tahu. Ahli zikir itu ya ahli ilmu. Ahli ilmu, ahli zikir. Jangan ahli ilmu doang. Tapi harus ahli zikir, ahli ilmu. Jangan ahli ilmu doang. Kalau ahli ilmu ada orang Kristen juga banyak. Ahli ilmu yang suka zikir. Nah begitu. Ikhwani rahimakumullah. Rupanya untuk kajian di malam ini sampai di situ. Dan untuk sesi tanya jawab nanti dipandu oleh Pak Ustadz Ajah. Terakhir mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pangarsa sehingga hidayah dari Allah turun kepada kita, yang pada faktanya kita menjadi pembelajar zikir di sepanjang hayat kita, sehingga diberi keterbukaan untuk mengamalkan zikir sesuai dengan firman-Nya dalam hadis kursi. Barang siapa yang Allah kehendaki ridhonya, maka Allah akan menghendaki membukakan pintu zikir kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan semua itu kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka ghafurur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah wa ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma khtimna bil khairat wa khtina bil iman wa amitna ma'al islam. Dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum bisalam. Wa natawajjahu ilaika bi sultani awliyaika fi hadha zaman syama syaitan. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina Demikian para ikhwan rahimahullah kajian kita pada malam ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab pertanyaan dari ikhwan yang keterangan tadi dan yang lainnya silakan.
Abah nanya, RT, nanya ngomong nggak?